dijelaskan mengenai program Desa Anti Korupsi ini? Baik, program Desa Anti Korupsi ini menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh KPK dalam rangka strategi pemberantasan korupsi yang awalnya dimulai dari lingkungan pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah, karena dengan Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu kemudian banyak sekali anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, maka pemberantasan korupsi juga kemudian dimulai dari lingkup pemerintahan yang paling kecil, dalam hal ini desa. Tujuannya supaya pertanggungjawaban keuangan maupun pencapaian tujuan atas mandat pengelolaan dana desa tersebut akuntabel dan sesuai dengan tujuannya. Itu stressing dari KPK memastikan tidak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan di desa. Saya kira itu. Pertanyaan berikutnya, Bapak, sejak kapan program Desa Anti Korupsi ini dimulai dan siapa saja sasarannya? Jadi tahun 2021 KPK membuat satu desa untuk menjadi pilot project, kemudian berkembang di tahun 2022 dilakukan perluasan dan berlanjut ke 2023. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Tengah kemudian juga mencanangkan desa anti korupsi itu pada 29 desa di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Nah, kita memajukan salah satu kita yang terpilih, waktu itu kita ajukan Mauslot. Ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dengan melakukan perluasan untuk 20 desa di 20 kecamatan dan kemudian diperluas lagi sehingga seluruh desa 269 desa kita dimandatkan untuk menerapkan program desa anti korupsi tersebut. Pertanyaan berikutnya, Bapak, apa saja yang menjadi indikator dari Desa Anti Korupsi? Program desa anti korupsi ini dikelompokkan dalam 5 komponen dengan 18 indikator. Komponen pertama adalah penguatan tata laksananya, kemudian penguatan di pengawasan, ketiga penguatan di kualitas pelayanan publik, komponen keempatnya adalah partisipasi masyarakat, dan komponen kelima adalah kearifan lokal. Pada setiap komponen itu kemudian dipasang indikator-indikator. Contoh di penguatan tata laksana, bagaimana desa itu kemudian memiliki peraturan desa, keputusan kepala desa, pedoman, SOP yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban itu memiliki infrastruktur pengendalian yang memadai. Pertanyaan berikutnya, Pak, strategi apa saja yang diimplementasikan untuk memaksimalkan program Desa Anti Korupsi? Nah, di Kabupaten Cilacap kita bersyukur bahwa Bupati, Sekda, asisten dan seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen untuk mensupport, mendukung pelaksanaan desa anti korupsi ini. Maka strategi yang kemarin sudah dibangun adalah pertama, seluruh desa dilakukan sosialisasi dan fintech. Diharapkan semua desa kemudian memahami apa maksud dari
program desa anti korupsi itu dan tujuan apa yang mau dibangun. Tahap kedua, kita membangun komitmen. Maka tidak bisa desa berjalan sendiri, harus disupport dengan komitmen dari stakeholder. Termasuk dalam hal ini adalah pihak APH kita libatkan untuk menjadi narasumber, menjelaskan kepada desa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sehingga keinginan kita bersama tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintah desa itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian apa saja kendala yang selama ini dihadapi baik internal dari inspektorat maupun eksternal dari pihak desa? Saya lebih suka menggunakan kata tantangan daripada kendala. Buat kami, buat Pemda, buat inspektorat, lebih menarik kalau kita melihat itu sebagai tantangan. Itulah justru yang menggerakkan motivasi komitmen kita bersama untuk mewujudkan hal itu. Kita harus punya komitmen bahwa Cilacap, pemerintah desa di Cilacap bisa mewujudkan apa yang dimandatkan oleh KPK melalui program desa anti korupsi. Tentunya banyak hal-hal yang perlu diselesaikan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi. Contoh, apa cukup personel inspektorat untuk mengawal hal tersebut? Tidak cukup, karena SDM kami sedikit, penugasan lain juga banyak. Maka tadi dilakukan dengan strategi win-win. Seluruh OPD setelah OPD di BIMTEK, tim teknisnya juga di BIMTEK, kemudian OPD ini turun bersama-sama untuk mengawal desa-desa di wilayah BIMTEK-nya masing-masing. Dan ini saya kira cukup efektif untuk dapat menjangkau seluruh desa di Kabupaten Cilacap. Berikutnya Bapak, adakah perbedaan yang terlihat maupun terukur sejak dimulainya desa anti korupsi sampai dengan saat ini dilihat dari pihak desanya Bapak? Satu yang sudah bisa kita lihat, Mauslor yang kemarin sudah diasistensi oleh KPK langsung, oleh Inspektorat Provinsi yang kemudian dinilai. Kita ikuti tahapan-tahapan kondisi before-nya desa Mauslor itu, mungkin masih ada keengganan, mungkin ada keraguan, bisa nggak, mampu nggak kami desa Mauslor untuk mewujudkan ini. Butuh proses, butuh waktu. Untuk pertama, yang paling utama adalah membangun komitmen tadi. Ayo, kita mau nggak berbenah? Kita bangga nggak kalau kita disebut desa yang dilabeli dengan desa anti korupsi? Nah, setelah berjalannya waktu, kemudian dibangun, semua komponen penguatan tadi dipenuhi, termasuk indikator-indikatornya dipenuhi. Pada saat penilaian kemarin, kita lakukan wawancara, pendalaman, persepsi masyarakat yang dilibatkan, itu ternyata bisa kita lihat afternya setelah mereka melaksanakan itu. Saya bisa melihat ada keinginan dari desa tersebut untuk berubah menjadi baik. Ada dukungan dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk semakin peduli menjaga desanya menjadi desa yang lebih baik. Itu setidaknya yang saya lihat, ada semangat baru untuk berani berubah menjadi desa yang lebih baik. Kemudian Bapak, apa tolok ukur yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Cilacap setelah pelaksanaan desa anti korupsi ini? Pertama, jelas tidak ada lagi penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa itu makin baik, makin transparan. Dan yang juga lebih penting adalah mulai ada partisipasi dari masyarakat, kepedulian masyarakat untuk ikut terlibat dalam menentukan kemana desa mereka akan dibawa, bagaimana desa mereka akan diwujudkan, itu mulai tumbuh, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu. Kalau ukurnya kita lihat hal-hal yang substansial dulu, karena yang terpenting bukan tentang cukup lengkapnya infrastruktur pengendalian itu atau tidak, tetapi bagaimana semua indikator-indikator yang terpenuhi tersebut kemudian berjalan secara efektif, mencapai tujuan yang dimandatkan, mencapai cita-cita desa yang dimandatkan dengan memenuhi aspek taat kepada aturan, efektif, efisien, aset dari pengelolaan belanja yang mereka lakukan itu aman, dan informasi dalam bentuk laporan-laporan itu dapat diandalkan. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Adakah program yang akan dilaksanakan di kemudian hari untuk menjaga kesinambungan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan desa anti korupsi? Nah, ini yang harus kita pastikan, sesuatu yang sudah berubah menjadi baik di dalam perjalanan waktunya tidak kemudian merosot, tetapi justru bisa menjadi makin baik. Sementara ini yang dilakukan adalah dimonitor terus, masih berjalan sesuai dengan komitmen awal tidak, ada penurunan tidak. Kita monitor terus, kita ingatkan terus, dan kita uji. Per hari ini hasil monitoring dari desa tersebut, kita masih bersyukur ternyata tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, maka berkaca dari satu desa yang sudah ditetapkan sebagai desa anti korupsi, harapannya 269 desa kemudian punya benchmark. Oh, seperti ini loh yang mau diwujudkan. Lihat saja, ikuti saja apa yang sudah jalan duluan. Harapannya semua desa nanti bisa mengarah ke sana, punya komitmen yang sama, bisa mewujudkan hal yang sama. Kira-kira begitu.